Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang antara perang dan diplomasi. Adapun anggota kami beranggotakan Dava Aldi Daulay, Adita Putri Wijaya, Benedict Resto Oktata Manalu, M. Fai Akbar Dalmer, M. Farhan Habibie Hesi Nasution, dan M. Geiza Advansa Nasution. Adapun daftar isi yang kami bahas pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, rangkaian perjanjian Linggarjati. Yang kedua, adalah agresi militer 1. Yang ketiga, peran Komisi 3 negara. Yang keempat, perjanjian Renville. Yang kelima, agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara. Yang keenam, peran PDRI, penjagaan eksistensi RI. Dan yang ketujuh, tetap perang gerilya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perjanjian Linggarjati. Perjanjian atau perundingan Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946. Ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration kembali ke Indonesia dengan membawa pasukan sekutu. Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan Republik Indonesia dan NICA. Tetapi dalam perundingan tersebut tidak mencapai atau tidak adanya kesepakatan. Kemudian, pada pertemuan kedua yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 17 Maret 1946 menghasilkan dokumen yaitu konsep Batavia. Kemudian dari hasil perundingan tersebut menghasilkan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946. Kemudian menyusul pemilihan umum Belanda tahun 1946 yang membentuk sebuah komisi, yaitu Komisi Bersama untuk negosiasi dengan Indonesia. Ketua komite ini adalah Wim Sermerhorn, yaitu mantan Perdana Menteri Belanda dari tahun 1945 hingga 1946. Lalu, Wim Sermerhorn mewakili Belanda dan Sultan Syahrir mewakili Indonesia, serta Inggris atau sekutu yang bertindak sebagai perantara yang diwakili oleh Sir Archibald Clarke atau Lord Inverchapel. Dan kemudian dari hasil perjanjian tersebut diperoleh kesepakatan pendahuluan yang ditandatangani oleh Sultan Syahrir dan Hubert Mook pada tanggal 30 Maret 1946. Lalu saya akan membahas mengenai apa saja sih isi pokok perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS, salah satunya adalah Republik Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir, Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda, yaitu Ratu Helmina sebagai presiden. Sekian materi tentang perjanjian Linggarjati, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Adita Putri Wijaya akan membacakan materi tentang agresi militer 1. Agresi militer Belanda 1 ini merupakan operasi militer yang dilakukan Belanda untuk merebut Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1957. Peristiwa ini pecah usai Belanda melanggar perjanjian Linggarjati. Agresi ini dipimpin langsung oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian Belanda setelah Perang Dunia II dengan menguasai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Tujuan agresi militer 1 ini dibagikan menjadi 3. Yang pertama, tujuan politik, ekonomi, dan militer. Tujuan politik untuk menghilangkan negara Indonesia secara de facto dengan cara mengepung ibu kota Indonesia dan juga menghapus Nusantara dari peta. Tujuan ekonominya untuk merebut daerah yang berpotensi menghasilkan bahan pangan, produk ekspor, dan juga pertambangan. Dan tujuan militernya menghancurkan tentara Indonesia.
Nah, Gubernur Jenderal Van Mook dengan mengeluarkan ultimatum supaya pihak Indonesia menarik pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun ultimatum ini ditolak Indonesia. Van Mook juga dengan keras menyatakan bahwa Belanda tidak akan pernah terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Setelah itu, Belanda mulai melancarkan seragam cepat dan mendadak dengan memakai kekuatan militer yang besar serta ditunjang perlengkapan modern. Agresi militer Belanda satu ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Adapun tuduhan-tuduhan Belanda terhadap Indonesia adalah sebagai berikut. Pihak Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah melakukan tindakan kejahatan sehingga harus dihukum. Maka dari itu Belanda merasa perlu melakukan aksi polisionil untuk ketertiban umum. Belanda merasa bahwa Indonesia sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keamanan dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Akan tetapi dunia internasional tidak dapat menerima argumentasi yang disampaikan oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1947, Indonesia juga menulis surat yang ditunjukkan kepada PBB. Surat ini berisi tentang permintaan Dewan Keamanan PBB bertindak untuk menangani masalah Indonesia-Belanda. Dewan Keamanan PBB mencela agresi militer ini dan mengatakan bahwa perselisihan ini harus segera diberhentikan. Belanda akhirnya menyadari bahwa pihaknya harus menaati PBB supaya tidak terkena sanksi. Maka 5 Agustus 1947 agresi militer satu Belanda itu dihentikan dan masalah ini dilanjutkan meja perundingan. Pihak Indonesia mengatakan bahwa usai proklamasi kemerdekaan secara otomatis Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk mempertahankan kemerdekaannya atas semua wilayah bekas jajahan Belanda. Belanda tetap berpegang teguh dalam isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942. Pidato ini berisi tentang hari yang akan dibuat persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Hindia atau Indonesia di bawah naungan Kerajaan Belanda. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara dibentuk agar menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada agresi militer Belanda. Komisi 3 Negara dibentuk oleh PBB pada 26 Agustus 1947. 3 negara yang jadi anggota dalam Komisi 3 Negara yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Masalah agresi militer Belanda antara Indonesia dan Belanda yang tak kunjung usai, pemerintah Indonesia lalu mengundang Menteri Luar Negeri Australia yaitu Herbert Ver Evertt untuk menyelesaikannya. Evertt membawa permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB. Tindakan dari Evertt mendapat dukungan dari Perdana Menteri Australia yaitu Joseph Benedict Chifley. Permasalahan ini lalu diterima oleh PBB pada 30 Juli 1947. Pada 25 Agustus 1947, Amerika Serikat juga memberi usulan berisi tawaran jasa baik pada Indonesia dan Belanda. Isi tawaran ini merupakan dibentuknya komisi yang terdiri dari 3 negara dewan, 2 diantara dipilih oleh masing-masing pihak dan anggota ketiga ditentukan oleh 2 anggota yang sudah terpilih. Nah, Amerika Serikat jadi salah satu negara yang tergabung dalam Komisi 3 Negara. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai pencetus terbentuknya Komisi 3 Negara setelah mengajukan usulannya pada Dewan Keamanan PBB pada 25 Agustus 1947. Amerika Serikat berniat untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat dalam Komisi 3 Negara ini dipilih oleh 2 negara yang terpilih yaitu Australia dan Belgia. Selanjutnya, Australia menjadi anggota Komisi 3 Negara yang diwakili oleh Richard C. Kirby. Australia juga membantu Indonesia dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Belanda pada masa agresi militer Belanda satu. Bentuk dukungan dari Australia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia lewat Black Armada atau Armada Hitam. Kemudian Belgia menjadi negara terpilih dalam Komisi 3 Negara karena Belanda. Negara ini diwakili oleh Paul van Zeeland. Belgia memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Inggris di Belanda tahun 1839. Kedua negara ini jadi sekutu terbesar yang punya kesamaan budaya serta kerjasama yang dekat antara keduanya. Maka itu Belanda dan Belgia bergabung dalam anggota KTN. Selanjutnya saya Davaldi Daule akan melanjutkan materi Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di Gelada USS Renville, sebuah tempat netral yang berlabuh di Jakarta. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda secara damai. Komisi Tripartum yang meliputi Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Van Mook.
Adapun struktur delegasi Indonesia yaitu diketuai oleh Amir Syarifuddin, Wakil Mr. Ali Sastromijojo, Wakilnya Agus Salim, anggotanya ada Mr. Lautuharhari, Dr. Leimena, Kolonel TB Simatupang. Delegasi Belanda adapun dianggotai oleh Dr. PJ Koets, HAI van Verdenberg, Dr. CAHR Sukmukil, Abdul Qadir Vijo Atmojo. Adapun peta Indonesia setelah perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Nah, perjanjian Renville berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujui perjanjian Renville itu mengubah arah perpolitikan Indonesia. Tersingkatnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Ekonomi Indonesia memburuk akibat dikuasainya wilayah-wilayah penghasil bahan pokok oleh pihak Belanda. Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang para tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dari Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwirjo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara. Sebelum macetnya perundingan Renville, sudah ada tanda bahwa Belanda akan melanggar persetujuan Renville. Oleh karena itu, pemerintah RI dan TNI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan RI dengan kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Jawa atau MBKD yang dipimpin oleh A. Nasution dan Hidayat. Seperti yang telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda bergerak lebih jauh, Van Logen atau Wakil Jenderal Spoor berbisik kepada Van Beek atau Komandan Lapangan Agresi 2. Overst tangkap Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Mereka bertiga masih ada di istana. Demikian perintah pimpinan Belanda terhadap Van Beek untuk menangkap dan membunuh ketiga pimpinan nasional kita. Agresi militer 2 itu telah menimbulkan bencana militer dan politik baik bagi Belanda maupun Indonesia. Walaupun Belanda tampak memperoleh kemenangan dengan mudah, tetapi sebenarnya membayar cukup mahal. Serangan Belanda ini telah menuai kritik dari berbagai negara. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota, meskipun mereka tahu akan ditawan musuh. Alasannya agar mereka dengan mudah ditemui oleh TNI, sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Di samping itu, Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus-menerus, karena presiden dan wakil presiden sudah ada di tangan musuh. Sebagai akibat dari keputusan untuk tetap tinggal di ibu kota, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan Udara, Komodor Suryadama dan lainnya juga ikut ditawan tentara Belanda. Namun kelangsungan pemerintahan RI dapat dilanjutkan dengan baik karena sebelum pihak Belanda sampai di istana, Presiden Soekarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Parawinegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Perintah sejenis juga diberikan kepada Mr. A.A. Maramis yang sedang di India. Apabila Syafruddin Parawinegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintahan pusat, maka Maramis diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan pelarian atau exile government di luar negeri. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit harus dirawat oleh Dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah kampung Bintaran. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman seperti timbul semangat baru. Ia mengingat janjinya saat mengucapkan sumpah saat dilatih sebagai Panglima TNI akan memperjuangkan kedaulatan dan keutuhan NKRI sampai titik darah yang penghabisan. Maka ia bangkit dari tempat tidur dengan berucap, "Komando, kembali saya ambil alih. Semua pasukan siap sesuai strategi yang telah direncanakan." Sudirman segera menuju istana presiden di Gedung Agung. Rencananya untuk mengajak presiden dan pimpinan yang lain untuk meninggalkan kotanya untuk bergerilya. Tetapi Presiden Soekarno tidak bersedia dan akan tetap di istana sehingga akhirnya ditangkap Belanda.
Ketika mengetahui presiden wakil presiden beberapa pimpinan lainnya ditangkap Belanda, maka Jenderal Sudirman dengan para pengawalnya pergi keluar kota untuk mengadakan perang gerilya. Para ajudan yang menyertai Jenderal Sudirman antara lain Suparjo Rustam dan Cokropando dan Dr. Suwondo. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letko Soeharto terus berusaha menghambat gerak maju pasukan Belanda. Sebelum berangkat keluar kota, Sudirman sempat memerintahkan Kapten Suparjo Rustam untuk menyampaikan sebuah perintah kilat dari Panglima melalui RRI Yogyakarta yang ditujukan kepada semua anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang konsepnya sudah ditulis tangan sendiri oleh Panglima Besar Sudirman. Isi perintah kilat itu sebagai berikut. Aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi persetujuan Grenfell di depan Komisi 3 negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden Republik Indonesia dan para pemimpin politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Geiza Avansa Nasution dan saya akan menjelaskan tentang peran PDRI penjaga eksistensi RI. Nah, oke, untuk slide 36 pada saat terjadi agresi militer Belanda II, untuk menyelamatkan keberadaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disebut dengan PDRI. Saat agresi militer II, Presiden Soekarno memberikan mandat pada Syafruddin Prawijaya yang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintah Darurat. Oke, ini untuk slide selanjutnya, slide 37. Soekarno juga mengirimkan mandat kepada Maramis dan Sudarsono di New Delhi, India. Apabila pembentukan PDRI di Sumatera mengalami kegagalan, lalu Syafruddin berhasil mendeklarasikannya berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Kabupaten 50 Kota pada 19 Desember 1948. Oke, ini untuk slide 38-39. Terdapat susunan pemerintahan PDRI, yaitu Syafruddin Prawijaya sebagai ketua, merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Penerangan. TM Hasan sebagai wakil ketua, merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. SM Rashid sebagai Menteri Keamanan, merangkap Menteri Sosial Pembangunan dan Pemuda. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, merangkap Menteri Kehakiman. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum, merangkap Menteri Kesehatan. Mariono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar, A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa, Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera. Oke, ini slide saja. Tujuan PDRI. Peran PDRI adalah sebagai penjaga eksistensi Republik Indonesia. PDRI bertujuan untuk mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. Berikut ini peranan-peranan PDRI. PDRI berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan sebagai pemerintah pusat. PDRI sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi antar daerah tidak terputus. Radiogram tentang berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya di Aceh Tengah pada 23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India, informasi keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Indonesia disebarluaskan ke seluruh dunia, sehingga dunia mengetahui keadaan RI yang sesungguhnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Habibi Hasenasution. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia ternyata belum berakhir. Sebab pada saat itu, Belanda beserta sekutu masih berupaya untuk berkuasa kembali di Indonesia.
Menyadari hal tersebut, bangsa Indonesia melakukan beragam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu perlawanan melalui perang gerilya. Nah, gerilya adalah salah satu strategi perang berjuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, perang ini termasuk perlawanan perang yang dilakukan secara berpindah-pindah, sembunyi-sembunyi, penuh sabotase, namun tetap fokus dan efektif. Nah, salah satu perang gerilya yang paling terkenal di Indonesia yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, hal tersebut membuat Jenderal Sudirman sebagai tokoh perang gerilya di Indonesia. Kita akan membahas sejarah perang gerilya. Latar belakang dari perang ini yaitu kedatangan Belanda kembali ke Indonesia. Belanda mendatangi beberapa wilayah, termasuk Jawa. Tujuan kedatangan Belanda yaitu melemahkan militer Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda menyerang Yogyakarta melalui serangan udara dan darat. Nah, tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada saat itu ditangkap pihak Belanda. Nah, hal tersebut yang membuat Jenderal Sudirman memutuskan meninggalkan Yogyakarta untuk bergerilya. Selama gerilya, Jenderal Sudirman dan pasukan berjalan untuk berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan melewati sungai, gunung, lembah, dan hutan. Dalam perjalanan tersebut, para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos Belanda. Strategi perang gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman bertujuan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi tersebut ternyata efektif untuk membuat Belanda kewalahan. Terlebih, penyerangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan cepat. Nah, taktik ini membuat TNI dan rakyat yang bersatu berhasil menguasai keadaan dan medan pertempuran. Puncak perlawanan rakyat Indonesia terjadi pada 1 Maret 1949, serentak di semua wilayah Indonesia dan berhasil memukul mundur Belanda. Nah, kita akan membahas tentang dampak perang gerilya bagi kehidupan masyarakat. Perang gerilya ternyata memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah beberapa dampak positif. Salah satunya yaitu meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan tentara. Jenderal Sudirman dan pasukan berhasil membuktikan bahwa perlawanan dari tentara melalui strategi perang gerilya membuat Belanda tidak bisa kembali menguasai Indonesia. Nah, perlawanan ini semakin memperkuat kedudukan bangsa Indonesia dan membuat Belanda tidak memandang rendah kekuatan tentara Indonesia. Dari segi sosial, dampak perang gerilya membuat masyarakat semakin meningkat kerukunan dan semangat gotong royongnya. Perang ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertahanan kemerdekaan. Adanya perang ini juga membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kedatangan tentara Belanda. Nah, kemudian kita akan membahas kepemimpinan jenderal sebagai tokoh perang gerilya. Nah, Jenderal Sudirman merupakan pejuang kemerdekaan yang sudah berjuang sejak menjadi anggota pembela tanah air, atau singkatannya di zaman kala itu adalah PETA. Nah, disebutkan bahwa Jenderal Sudirman merupakan pimpinan Kesatuan Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR. Pada saat itu disebutnya TKR. Nah, beliau adalah sosok yang cerdas, cakap, tegah, dan bijak. Hal tersebut terbukti dengan kesuksesannya dalam mengatur strategi untuk menghadapi pertahanan sekutu. Nikah di Ambarawa. Ulang-ulang. Hal tersebut terbukti dengan kesuksesannya dalam mengatur strategi untuk menghadapi pertahanan sekutu Nika di Ambarawa. Nah, dalam perang gerilya, Sudirman membuat strategi perang wilayah yang terorganisasikan oleh pusat komando yang tersembunyi. Berkat siasat yang dibuatnya, Yogyakarta akhirnya kembali dikuasai oleh Indonesia. Nah, dalam jurnal tersebut juga dijelaskan tentang pola kepemimpinan yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Dalam jurnal itu nggak usah pakai. Nah, Panglima Besar ini menerapkan kepemimpinan strategis, yakni kepemimpinan yang bisa mengantisipasi suatu keadaan. Kepemimpinan strategis Jenderal Sudirman bisa digunakan sebagai teladan untuk generasi muda karena dampak positifnya sangat besar untuk masyarakat dan bangsa. Baik, sekian tentang perang gerilya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.